Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham, ngantuk dalam sholat tuh membatalkan sholat nggak sih? Ngantuk dalam sholat itu cuman makruh. Makruh adalah dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan jauh lebih baik. So, kalau teman-teman ngantuk, lanjutkan aja sholatnya. Selagi tidak tumbang dan ketiduran, sholatnya tetap sah, walaupun makruh. Allah tidak suka. Tentu jauh lebih baik sholat didahului dengan wudhu yang maksimal, supaya tidak ngantuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham, zikir dulu atau doa dulu? Zikir adalah memohon kepada Allah. Zikir adalah memuji Allah. Sementara doa adalah memohon kepada Allah. Jadi kalau kita minta sesuatu kepada orang, kan kita puji dulu ya, baru kita minta. Sama dengan Allah juga kayak gitu. Kalau kita ingin doa dan minta kepada Allah, zikir dulu, puji dulu. Subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. La haula wala quwata illa billah, tiada daya dan kekuatan melainkan kekuatan Allah. Setelah kita puji itu, baru kita berdoa. Itu jauh lebih mustajab, walaupun gak ada masalah sih langsung berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham, cara mengkhatamkan Quran dalam 1 bulan. Caranya adalah baca 2 lembar setiap habis sholat. 2 lembar subuh, 2 lembar zuhur, 2 lembar asar, 2 lembar maghrib, 2 lembar isya. Berarti sehari 10 lembar. 10 lembar itu 1 juz ya. Kali 30 hari 30 juz. Jadi kalau teman-teman mau khatamkan Quran untuk orang yang telah meninggal atau atas nama pribadi juga boleh. Dan jangan lupa sebelum mengkhatamkan Quran, teman-teman berdoa, ya Allah, aku baca Al-Quran ini, dengan baca Quran ini lapanglah kuburan orang tuaku, ringanlah malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya, dan apapun yang teman-teman ingin doakan. Usahakan khatam Quran dalam 1 bulan. Kalau nggak mau, boleh khatam dalam misalnya 4 bulan ya. Nah, teman-teman boleh dibagi 4 aja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham, jika ada non muslim mengucapkan kepada kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita cukup mengucapkan atau membalasnya dengan waalaikum saja. Kenapa? Karena pada masa Rasulullah banyak orang-orang non muslim yang mengucapkan salam kepada Rasulullah. Lalu ada satu orang kaum non muslim yang mengatakan Assalamualaikum, celakalah engkau. Maka Rasulullah menjawabnya cukup dengan waalaikum, kau juga. Sejak itulah disyariatkan kalau ada non muslim yang mengucapkan salam kepada kita, cukup mengucapkan waalaikum saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham, doa agar iman kuat. Ya muqallibal qulub, tsabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Wahai maha pembolak-balik hati, tetapkan hatiku atas agamamu dan taat kepadamu. Atau daripada susah, teman-teman boleh coba dengan ungkapan sabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Kuatkan hatiku dalam agamamu dan taat kepadamu. Itu aja cukup kok, baca 3 kali setiap habis sholat supaya teman-teman kekuatan imannya jauh lebih stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham, boleh nggak baca Quran itu cuman Latinnya aja? Oke, baca Quran itu banyak hukumnya. Yang pertama, belajar baca Quran sampai bisa hukumnya wajib. Jadi bagi teman-teman yang belum pandai baca Quran, wajib belajar sampai bisa. Yang kedua, nanti kalau udah bisa, membacanya berubah menjadi sunnah, tidak wajib lagi. Dan mengetahui arti bacaan Al-Quran adalah fardu kifayah. So, tidak wajib semua kita tahu arti baca Al-Quran. Cukup 1-2 orang aja yang tahu artinya, maka kita sudah tidak wajib lagi. Tapi bagi teman-teman yang belum pandai baca Quran, bacalah Al-Quran, minimal belajar dengan Quran Latinnya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala lihat Latinnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham, puasa tanpa sahur sah atau tidak? Sahur bukanlah syarat sahnya puasa atau rukun puasa. Sahur adalah sunnah puasa aja. So teman-teman kalau nggak sahur nggak apa-apa, yang penting pasang niat puasanya. Dan ingat, kalau kita nggak sahur biasanya kita kehilangan banyak berkah. Pertama, dalam sahur ada berkah. Yang kedua, saat sahur doa kita mustajab. Yang ketiga, membedakan diri kita dari orang Yahudi. So kalau bisa tetap sahur ya, walaupun dengan segelas air putih. Kalaupun enggak, ya enggak ada masalah sih, puasanya tetap sah saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Bacaan ruku dan sujud itu boleh nggak satu kali? Oke. Imam Syafi'i mengatakan boleh satu kali. Imam Hanafi mengatakan minimal 3 kali. Tapi keduanya sepakat kalau sholat berjemaah 3 kali aja cukup karena dikhawatirkan ada orang yang tua dalam sholat berjemaah itu. Sementara kalau sholat sendiri keduanya sepakat bahwa sangat dianjurkan lebih dari 3 kali ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Doa agar mendapatkan keturunan. Doanya adalah Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Baca doa ini sehingga 3 kali setiap habis sholat. Semoga Allah anugerahkan keturunan di waktu yang tepat ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Coba cari ibadah unggulan kita. Ada orang yang unggul karena puasa sunnahnya, maka nanti dia akan masuk ke dalam surga Ar-Royan. Ada orang yang unggulannya adalah sedekah. Ada orang yang ibadah unggulannya adalah sholat berjemaah ke masjid. Dan ada yang sebagian unggulannya adalah semisal dia senantiasa melakukan sholat sunnah. So cari ibadah unggulan kita yang bisa menghantarkan kita ke dalam surga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Lutut sakit, boleh nggak sholat dalam keadaan duduk? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Shollu qaiman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati fa qaidan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa ilam tastati fa ala jam, kalau nggak bisa ya baring miring ke kanan. Fa ilam tastati fa mustalkian, kalau nggak bisa ya telentang." Nggak ada masalah kok sholat dalam keadaan duduk atau berbaring. Al-Islam yasir wala tu'assir. Islam itu mudah, jangan dipersulit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Segera hapus foto yang buka aurat di semua sosial media kita ya. Kalau kita pengen hijrah, hijrahkan semuanya. Jangan sampai foto kita itu mendatangkan dosa buat kita. Di privat aja atau dihapus aja, itu jauh lebih baik. Dan kalau akun teman-teman sudah terblokir, maka nggak masalah. Yang penting ada usaha untuk menghapusnya. Ingat, membuka aurat offline dan offline itu berdosa. So usahakan tetap menghapusnya ya, supaya kita bisa hijrah dengan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kenapa sholawat dianjurkan? Yang pertama, karena perintah Allah Azza wa Jalla. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada baginda Nabi. Hai orang-orang beriman, bersolawatlah kepada baginda Nabi. Yang kedua adalah karena solawat itu bisa diwasilahkan. Ya Allah, saya solawat, dengan solawat ini lapanglah kuburan orang tua saya. Berhenti saya, malaikat menyiksanya, ringankan sisa kuburnya, dan apapun yang ingin kita doakan. Kemudian yang ketiga, solawat akan mendatangkan syafaat di yaumil akhir saat tidak ada pertolongan melainkan amal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kalau kita diribahi, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita tahan diri dulu untuk menanggapi. Karena kenapa? Karena kita belum bisa menentukan apakah ghibah itu akan berefek kepada kita atau tidak. Kalau ghibah itu tidak berefek kepada 5 hal, nggak berefek kepada ibadah, pekerjaan, keluarga, kesehatan, dan tidak berefek kepada rezeki kita, maka abaikan. Tidak akan ada yang terjadi. Everything is okay. Semakin kita menanggapi, semakin masalah akan semakin keruh. Tapi kalau ghibah itu menyebabkan efek, suami jadi dimutasi dari kerjaan, anak dikeluarkan dari sekolah, tanah kita dibabat orang, maka ada hifzul mal, menjaga harta, ada hifzul nafs, menjaga diri dan keluarga. So kalau itu terjadi, silahkan selesaikan sampai titik darah penghabisan. Tapi aku yakin kebanyakan ghibah tidak berefek apa-apa, hanya dengan mendiamkan dan memaafkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ciri orang yang tidak bersyukur adalah dia tidak bisa menikmati apa yang ada. Pernah nggak merasa kita punya banyak baju, tapi kita tidak bisa menikmati baju-baju itu? Kita pasang baju yang hijau, aduh kok nggak enak ya di pinggangnya. Ganti baju hitam, aduh ini kok panas ya. Diganti baju lain, aduh ini kok nggak enak ya, jahitannya kurang pas. Dipakai lagi baju yang lain, aduh nggak enak banget nih, transparan. Padahal tadi kita yang beli bajunya.
bajunya. Tapi kita nggak bisa merasakan nikmat baju itu sekarang. Itu adalah ciri diangkatnya berkah dan tidak bersyukur. Makanya berkah itu dicari dengan cara bersyukur. Hati-hati kalau kita tak bisa menikmati apa yang ada, kita tidak akan pernah bahagia. Bahwa ketika kita makan sate, enak lagi sate yang di sana, itu ciri tidak bersyukur. Susah banget, kita susah menikmati apa yang ada. Coba tahan beli barang baru, nikmati barang yang lama untuk latihan bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Doa ketika menerima sedekah. Ketika kita menerima sedekah dari orang lain, kita cukup mengucapkan jazakillah khairan katsir. Semoga Allah membalas kebaikan engkau. Jazakillah khairan katsir adalah cara yang paling baik untuk membalas kebaikan orang yang bersedekah. Daripada sekedar mengucapkan kata terima kasih, lebih baik ucapkan kalimat itu. Kalau terima kasih tidak ada doanya, tapi kalau jazakillah, Allah membalas kebaikan engkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham cara menahan amarah. Dalam dalil Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza ghadiba ankum falyaskut." Kalau kalian terpancing untuk marah, cara pertama adalah diam. Diam adalah cara pertama. Jangan cepat memberikan stimulus atas respon yang diberikan oleh orang lain. Misalnya kita dibuat tersinggung oleh orang, jangan cepat merespon. Karena kenapa? Ketika kita marah dengan cara merespon, yang terjadi adalah setan akan masuk ke dalam dada kita. Dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Ghazali. Lalu apa? Tugas setan ada dua, menambah kemarahan kita dengan menutup mata kita dari kebaikan orang yang kita marahi dan membuka mata kita dari keburukan orang yang kita marahi. Maka jangan heran kalau ada orang yang sedang konflik yang dia tahu benarnya dia aja dan salahnya orang, dan dia lupa kebaikan orang itu. So, tahan diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau wawancara kerja atau mau jadi MC atau mau ngomong sama suami agar lidah kita ini mudah didengar oleh orang lain. Doanya adalah Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Wa yassirli amri. Mudahkan untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan lepaskan kekakuan lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Sering tahu doa ini kan? Cuman kadang-kadang kita baru tahu aja artinya. So, sering-sering baca ini ya. Kalau masih grogi ngomong di depan umum atau mau ngomong kepada anak, kepada orang tua, masih takut-takut, caranya kayak gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Doa di sujud terakhir ketika mau habis sholat itu bisa dilakukan pada sholat sunnah, sholat wajib maupun sholat berjamaah. Doa yang sangat masyhur adalah Allahumma rzuqni atau Allahumma rzuqna makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar atau berikan kami jalan keluar. Dibaca aja, sangat disunahkan membacanya 11 kali ya. Kalau teman-teman baca cuma 3 kali gak ada masalah sih, atau bisa diganti dengan doa lainnya, yaitu misalnya Rabbi habli minas solihin, ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh, atau doa-doa lainnya yang sesuai dengan keinginan kita. Kalau bahasa Arab boleh dilafazkan, kalau bahasa Indonesia cukup dalam hati saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Jangan menutup bibir dan menutup mata dalam sholat. Karena dalam fikih ibadah, fikih sholatnya Said Sabiq dijelaskan bahwa menutup bibir dan menutup mata dalam sholat itu adalah makruh. Apa itu makruh? Dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan jauh lebih baik. So, teman-teman, kalau sholat itu buka mata, buka bibirnya. Pernah suatu ketika Rasulullah menegur sahabat yang dia sholat dalam keadaan tidak membuka bibir. Lalu kemudian sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah aku harus mengulang sholatku agar lebih maksimal? Maka Rasul berkata, jenggotmu enggak bergoyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Sholat sebelum azan. Jadi gini, misalnya kita ketiduran, lalu kita kebangun, kita buru-buru kita sholat. Setelah kita sholat, rupanya kita baru tahu nih kalau belum azan. Baru terdengar suara azan. Aduh, aku udah sholat nih, padahal baru dengar suara azan. Maka jawabannya adalah ulang sholatnya. Karena azan itu adalah syarat sahnya sholat. Oke? Selagi kapanpun kita tahu bahwa kita sholat belum masuk waktu azan, kita mesti ulang sholatnya. Semoga bermanfaat. Oke di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.